Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rakila Prismart dari kelas 2 SIA. Hari ini saya akan membahas mengenai proses instalasi Laravel, cara membuat project baru, dan juga menjelaskan alur mengenai route, view, dan controller. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke proses instalasi Laravelnya, ada beberapa hal yang harus kita download terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses instalasi Laravelnya. Nah, untuk yang pertama, kita harus mendownload Laragon terlebih dahulu. Kita bisa ambil filenya pada Notion yang telah diberikan. Kemudian kita kita download file ini. Nah, jika sudah, maka pada file Laragonnya kita ekstrak file Laragonnya. Seperti ini, nanti dia akan, kalau sudah diekstrak, dia akan jadi seperti ini. Kemudian, buat folder baru, di sini saya buat nama saya sendiri, kemudian masukkan file Laragon yang sudah diekstraknya, lalu kita tekan laragon.exe-nya. Sebelum itu, pastikan jika file yang jalan itu hanya satu atau itu hanya project kita saja dengan cara menekan tanda panah ke atas ini. Nah, jika muncul banyak seperti ini, tinggal klik kanan, lalu tekan exit. Seperti ini. Lalu, kemudian selanjutnya kita install Composer. Nah, dengan cara pada Notion sudah disediakan file Composernya, lalu kita download yang Composer setup.exe. Lalu setelah sudah kita download, sudah selesai, maka kita tekan Composer Setup-nya. Untuk yang ini kita tekan It's install for all user. Lalu lanjutkan saja proses instalasi komposernya. Lalu untuk memastikan apakah komposernya sudah terinstall atau belum, kita tinggal buka command prompt di sini. Lalu ketik composer, lalu enter. Nah, jika muncul seperti ini, maka komposernya sudah selesai diinstalasi. Kemudian, selanjutnya kita akan menginstalasi Laravel. Nah, pada command prompt, kita bisa menuliskan Composer Global Require Laravel Installer hanya sekali saja pada saat awal menginstal komposernya di command prompt ini, di paling bawah. Jika sudah, nanti klik Enter. Kemudian setelah itu kita masuk ke Laragonnya. Nah, dengan cara yang pertama kita buka filenya yang tadi, kemudian yang Laragon ini kita tekan. Tadi karena ini kita exit yang salah satunya. Kemudian kita tekan terminalnya. Ditekan Laragonnya. Kemudian kita tekan terminal. Nah, di sini ini adalah untuk membuat file pada www. Nah, kemudian setelah itu kita buat Composer Create Project ini ke dalam terminal yang ada di Laragon. Nah, jika kita ingin membuat dengan nama file yang lain, di sini nama filenya itu adalah Laravel strip web. Nah, jika ingin nama yang lain, maka tinggal ganti Laravel strip webnya dengan nama kita atau sesuka kita. Kemudian, jika sudah selesai, maka nanti filenya, jika sudah selesai, maka file akan keluar seperti ini. Nah, ini dia file Laravel strip webnya. Nah, untuk menjalankan projectnya, yang pertama kali kita lakukan, yang pertama kita buka Laragonnya dulu, kemudian pastikan juga tidak ada file yang atau project yang sedang berjalan. Kemudian kita tekan Start All ini, lalu nah, dia akan seperti ini. Kemudian untuk menjalankan projectnya, karena projectnya masih baru, itu ada dua cara. Nah, cara yang saya gunakan yaitu dengan menekan nama project saya, yaitu Laravel
web.test. Nah, jika saya menekan Laravel Web dan yang munculnya tuh seperti ini, maka kita tinggal ke Visual Studio Code, lalu cari open file, open folder, kemudian tekan Laravel Web-nya dan select foldernya. Maaf. Selanjutnya kita ke env, kemudian cari line ke-23 ini, kita ubah jadi MySQL. Kemudian untuk line 24 sampai 28, hilangkan tagar yang ada di depannya. Seperti ini. Kemudian jika sudah, jangan lupa di-save atau di-auto-save-kan. Kemudian saat kita jalankan kembali, maka akan muncul Laravel seperti ini. Berarti Laravelnya sudah connect ke VS Code-nya dan sudah bisa digunakan. Kemudian selanjutnya untuk membuat project baru atau file project baru, yang pertama kita tekan Laragon-nya, kemudian kita tekan terminalnya. Nah, untuk kita buat itu yang pertama adalah kita copy dulu Composer Create Project ini, lalu ubah Laravel Web ini menjadi nama sesuai yang diinginkan. Nah, di sini saya membuatnya Naila Strip 2 SIA. Nah, jika sudah selesai, maka kita tekan Enter dan tunggu prosesnya. Nah, di sini filenya sudah ada, maka tinggal cek di www, dan ini file Naila 2 SIA saya yang telah saya buat. Selanjutnya masuk ke pembahasan root. Nah, jadi root sendiri itu tuh menghubungkan URL yang diketik oleh user atau pengguna dengan fungsi atau controller di aplikasi. Nah, jadi contohnya itu saat pengguna atau user itu mengetikkan sebuah URL di browser, nanti root-nya bertugas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh aplikasi. Nah, kita langsung masuk aja ke beberapa contohnya. Jadi root itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu namanya ada basic root. Jadi basic root itu jika kita tekan root slash misalnya nama project slash pcr, maka nanti isi returnnya yang akan keluar. Jadi salah satu contohnya itu misalnya kita buat nama project kita /pcr, maka nanti yang akan keluar di webnya adalah selamat datang di website kampus PCR. Jika kita tulis nama project kita /mahasiswa, maka yang akan keluar adalah halo mahasiswa. Nah, di sini kita coba dulu ya. Yang pertama kita coba dulu /pcr, maka yang akan keluar adalah selamat datang di website kampus PCR. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang mahasiswa, maka yang akan keluar adalah halo mahasiswa. Nah, root ini itu yang kedua adalah namanya ada root berparameter. Jadi itu parameternya itu bertujuan untuk menangkap nilai variabel yang ada dari URL. Nah, penulisan parameter pada root ini ditandai dengan tanda kurung kurawal di awal. Nah, contohnya itu kayak gini, tanda kurung kurawal param1 atau parameter 1. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita tulis nih nama misalnya /nama paramnya ini misalnya variabel yang kita masukin itu namanya Naila. Nah, nanti yang akan keluar itu adalah nama saya _2 variabel yang disimpan nilai yang disimpan di variabel param1 yaitu Naila. Nah, contohnya itu kayak gini. Contohnya misalnya Naila 2SIA.test, terus saya buat nama /Naila seperti ini, maka dia akan keluar nama saya _2 Naila. Nah, contohnya misalnya nih, kalau misalnya kita tulis Zizi misalnya, maka akan keluar nama saya Zizi. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak buat parameternya, nah
maka yang akan keluar itu adalah not found. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya, dia itu ada yang parameternya itu bersifat opsional. Jadi, untuk metodenya itu perlu ditambahkan dalam kurung kerawalnya ini di sini kita tambahkan tanda tanya seperti ini dan juga tanda sama dengan dan kutip. Nah, di sini jika kita menambahkan seperti ini berarti di sini contohnya kita pakai name, berarti kita coba masukin name slash misalnya 1, 2, 3, 4, maka nanti yang akan keluar adalah name saya titik 2 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, perbedaannya yang berparameter root berparameter dengan yang bersifat opsional itu adalah kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita tulis nama slash gini yang akan keluar kan not found ya. Kalau misalnya dia pakai parameter, nah dia yang akan muncul, kalau misalnya dia bersifat opsional, maka nanti yang akan muncul itu, kalau misalnya kita gini doang nih, nggak ada NIM-nya berapa, maka yang akan keluar nanti adalah NIM saya titik 2. Karena kita nggak menuliskan parameternya, maka nanti tidak ada yang keluar seperti ini. Tapi jadi perbedaan, menurut saya perbedaan antara root parameter dengan yang bersifat opsional itu, kalau misalnya dia nggak ada parameternya, kalau misalnya bersifat opsional, returnnya tetap keluar. Kalau misalnya dia itu root berparameter, dia yang akan keluar adalah not found, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada name root. Jadi name root itu sendiri adalah penamaan pada root yang dilakukan agar mempermudah pemanggilan root baik di view maupun di controller. Nah, salah satu contohnya menurut saya itu agar kita tidak perlu repot-repot setiap mau buka halaman, kita harus menuliskan nama project slash apa halaman yang ingin kita buka. Jadi, jadi kita cuma tinggal klik dan pada saat kita klik buttonnya atau tulisannya, itu akan langsung mengarahkan kepada halaman yang ingin dituju. Nah, kita di sini ambil pakai contoh yang akses mahasiswa itu, kita akan akses tapi tanpa kita menuliskan secara manual slash mahasiswanya. Jadi caranya itu pada roots di web.php kita buat setelah ininya kita tambahin ini name mahasiswa.show, kemudian pada view-nya kita tinggal tekan di search terus view, kemudian welcome blade. Kita masukkan pada barisan 118-nya link, jadi pakai link, jadi di mana nanti pada saat ada tulisan klik di sini, maka nanti dia langsung menuju kepada root mahasiswa.show yang kita buat di web.php ini. Jadi yang akan dipanggil adalah halaman mahasiswa. Nah, kita ambil contohnya seperti ini. Jadi ini adalah Laravel-nya. Kemudian pada saat kita tekan klik di sini, maka dia langsung menuju ke halaman mahasiswa yang mana akan mengeluarkan tulisan halo mahasiswa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita tidak perlu manual lagi, seperti biasa nulis Naila 2SIA.test/mahasiswa. Jadi cuma tinggal klik button atau tulisan, maka dia langsung menuju ke halaman tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada namanya controller. Jadi controller itu adalah penghubung antara model dan view. Jadi controller ini itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada namanya basic controller. Nah, cara buat controller itu yang pertama kita tekan terminal, kemudian tekan new terminal. Nah, di sini saya sudah coba membuatnya dengan pada terminalnya tulis PHP artisan make controller pegawai controller. Jadi di sini kita ingin membuat controller di mana nama file controllernya adalah pegawai controller. Kemudian tekan enter. Jika sudah muncul seperti ini, berarti create successfully, berarti sudah berhasil dibuat. Nah, cara tahu di mana letak controllernya, yang pertama kita tekan app, kemudian tekan http, kemudian ini adalah file pegawai controllernya. Jadi basic controller itu di mana controller itu dia masih kosong, nggak ada functionnya. Jadi cuma kelas kosong aja, cuma ada kelas pegawai controller.
Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya itu resource controller. Jadi, cara buat resource controller itu sama, kita tinggal copy aja. Kemudian, pembedanya di sini, di bagian belakangnya, kita buat min research. Jadi, di sini itu, research itu akan memberikan perintah untuk mengenerate function secara otomatis. Jadi, nanti hasilnya pada file controller itu sudah banyak function-function. Jadi, kita tinggal gunakan setiap functionnya dengan fungsi-fungsinya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tekan enter. Kemudian ini sudah create successfully, maka ada di sini mahasiswa controller. Nah, di sini banyak sekali fungsi, ada index, create, store, show, edit, dan segala macam yang bisa kita langsung pakai. Kalau misalnya yang basic itu isinya cuma kelas saja, belum ada isi function-functionnya. Jadi kita menambahkan secara manual. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya root ke controller atau kita seperti menghubungkan antara root dan controller. Nah, salah satu contohnya yang pertama kita modifikasi dulu. Kita pergi ke mahasiswa controller. Kemudian pada function show kita ganti variabel yang tadinya itu ID kita ganti jadi param1 sesuai dengan variabel yang sebelumnya. Kita buat parameter 1, kemudian di isi functionnya adalah return data mahasiswa, berapa nanti apa nanti isi variabelnya. Jadi nanti data yang akan keluar itu adalah data mahasiswa (2) apa variabel yang disimpannya. Nah, kemudian selanjutnya kita tekan kita ke roots web.php, kemudian tambahkan root dan juga mahasiswa controller dan show-nya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan file mahasiswa controller ini ke dalam root-nya agar dia terhubung. Caranya pada tulisan mahasiswa controller ini kita klik kanan, kemudian import class. Maka kelasnya akan terimport. Kemudian kita akan coba untuk mengakses root-nya. Nah, pada saat ini berarti kita buat /mahasiswa, kemudian karena di sini ada /param1 dan tidak diikuti tanda tanyanya, berarti kita tinggal mahasiswa masukkan apa parameter yang ingin kita masukkan. Saya buat Naila. Maka setelah saya enter akan keluar data mahasiswa (2) Naila, seperti itu. Kalau misalnya kita coba dengan nama yang lain, misalnya 1, 2, 3, 4, maka yang akan keluar 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi ini kita menghubungkan antara controller dan juga root, karena kalau yang seperti ini itu belum dihubungkan antara controller dan juga root-nya. Yang ketiga itu ada namanya view. Jadi view itu bertugas untuk menampilkan data yang dikirim oleh root dan juga controller. Jadi root ini bisa diakses melalui dua. Jadi yang pertama, view itu bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama itu menggunakan root. Jadi kalau kita ingin membuat halaman sederhana tanpa menggunakan logika, kita bisa pakai cara ini. Jadi kita nggak perlu membuat controller. Nah, caranya itu yang pertama kita buat dulu file halaman strip about.blade.php. Ini kita buat HTML sederhana aja. Nanti dia akan memunculkan kalimat ini. Kemudian kita pada root-nya kita buka web.php, kemudian kita buat root-nya /about. Jadi pada saat kita ketik project /about, maka nanti yang akan keluar adalah si view dari halaman about ini. Berarti nanti yang akan keluar adalah tulisan yang ini. Nah, kita coba nama project saya /about. Maka dia akan keluar ini adalah halaman about. Nah, kemudian yang kedua itu adalah root, controller, dan view. Jadi, kalau misalnya nih ada logika if else, maka
view akan diakses itu melalui controller. Jadi contohnya misalnya kita ingin saat kita tekan slash halaman A, berarti nanti yang akan keluar halaman A. Terus nanti else if-nya misalnya slash halaman B, maka kalian kebuka halaman yang B gitu. Jadi bisa banyak logika yang terjadi. Nah, di sini yang pertama caranya itu kita buka controller dulu. Di sini saya pakai mahasiswa controller. Kemudian pada function show-nya kita buat logikanya. Jadi di sini kita buat jika yang kita ketik yang variabel yang disimpan di param 1 ini, berarti yang kita ketik adalah detail, maka yang akan return adalah view halaman mahasiswa strip detail. Jika kita buatnya profile, maka yang akan keluar adalah halaman mahasiswa profile. View dari halaman mahasiswa profile. Nah, setelah itu di view-nya kita buat si halaman mahasiswa detail dan halaman mahasiswa profile ini. Nanti yang akan keluar adalah selamat datang, ini halaman detail mahasiswa. Kalau misalnya profile sama datang, ini halaman profile mahasiswa. Jadi dia akan diakses melalui controller. Kita coba, berarti ini kan controllernya mahasiswa, berarti tulis mahasiswa slash detail. Dia akan keluar selamat datang, ini halaman detail mahasiswa. Jika kita tekan profile, maka yang akan keluar adalah selamat datang, ini halaman profil mahasiswa. Jadi perbedaan antara keduanya itu, kalau misalnya kita menggunakan root, kita tidak bisa menggunakan logika if else. Nah, jika kita ingin menggunakan logika if else yang seperti ini, jadi if kita tekannya detail akan keluar view-nya ini, kalau misalnya kita mau tekan profile yang keluar yang ini, itu maka kita menggunakan controller. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dari proses instalasi hingga menjelaskan alur root, view, dan controller. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata.